Tadinya memang 2009 itu sudah diminta untuk maju. Waktu itu almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang meminta saya untuk maju caleg legislatif. Dari mana, Bu? Dari Sumbar aja. Waktu itu udah diminta dari Sumbar. Uni selain menjalankan perintah almarhum Bu Ani dulu, Pak SBY untuk pemilu 2024 ini apa yang dititipkannya untuk orang Sumatera Barat kepada Uni? Ya, artinya Pak SBY secara eksplisit menitipkan Imelda Sari untuk Sumatera Barat pada pemilu 2024 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat siang ini Jumat 29 Desember 2023 kembali hadir menyapa viewer sedunia, sebuah tayangan yang akan menjadi sebuah referensi bagi kita semua. Ngopi Toat kali ini menghadirkan seorang perempuan hebat di Indonesia ini, dan kebetulan seorang petinggi partai besar yaitu Bu Imelda Sari, Wakil Sekjen Partai DPP Partai Demokrat, dan juga bangga kami bisa menyandra Bu Imelda Sari ini. Saya biasa manggil dia Uni pada ngobrol pintar bareng Toat kali ini, dengan topik tentu tidak lepas dari persoalan-persoalan pemilu 2024, di mana Uni Imelda Sari ini merupakan salah seorang calon legislatif DPR RI dari Sumbar 1, asal partainya Partai Demokrat pastinya. Siang nih. Siang, Toat. Tambah cantik aja nih. Alhamdulillah. Nggak capek. Itu ganteng. Nggak capek ya jadi caleg DPR RI di Sumatera Barat ini? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan lah, muter-muter, keliling kota, kabupaten, terus yang jelas kita juga bukan cuman di Kota Padang saja, tapi juga kami hadir di beberapa wilayah, di beberapa kabupaten yang juga cukup lumayan jauh-jauh. Itu. Uni Imelda ini di tengah kesibukannya, saya bisa mengambil sekeping waktu dari Bu Imelda Sari ini untuk berdialog. Yang pertama sekali yang saya ingin gali itu dari Uni, yang merupakan, saya ini masih cupu. Ini berhadapan dengan suhu ini sebenarnya. Beliau adalah salah satu senior jurnalis bagi kaum wartawan di Indonesia. Pernah menjadi wartawan di Istana Presiden dulunya, kalau nggak salah saya gitu. Uni, Mas jadi caleg ini apa sih indikator yang membuat Uni pingin menjadi calon legislatif mengambil dapil Sumbar 1 pula? Iya, yang pertama memang ayah saya memang berasal dari Minangkabau. Nenek saya orang Padang Ganting dan kakek saya orang Parak Gadang. Dan kemudian saya juga kuliah di UNAN, itu yang jelas kuliahnya di UNAN, anak UNAN, tapi juga saya saat ini menjadi wakil ketua umum IKA UNAN, alumni UNAN itu. Saya juga menjadi wakil ketua umum IKA UNAN. Bersama-sama Toai di kepengurusan juga. Nah, kami juga memang lama juga ada, ya menurut saya secara keluarga dan juga ada banyak networking saya di sini. Paling sering memang sejak kecil diajak papa saya dan ibu saya ke Minang. Ibu saya kalau misalnya itu juga justru beliau yang mengajarkan ke saya masakan Minang itu ya matuwo, dan juga ibu saya. Jadi saya justru merasa jauh lebih dekat dengan Minangkabau karena sejak kecil juga diperkenalkan dari sisi novel dan buku-buku itu yang saya tahu justru
Mara Rusli, kemudian juga Aan Nafis, kemudian juga ada banyak sekali tokoh-tokoh termasuk penyair kita Hairil Anwar. Dan kalau saya mau bilang bacaan sejak SMA dan juga apalagi zaman kuliah ya membuat saya justru merasa bangga sebagai orang Minang dengan tokoh-tokohnya. Dan alhamdulillah pada saat zaman kuliah yaitu di sejarah Hunan itu saya ada banyak sekali teman dan tokoh-tokoh yang di kemudian hari mereka bersama-sama justru saat ini menjadi sosok-sosok penting di ranah Minang itu di Sumatera Barat. Oke, saya rasa keminangan Imelda Sari ini nggak diragukan lagi. Ya. Dia cucu dari kakeknya yang berasal dari Padang Ganting, neneknya berasal dari Paragadang. Ya, Padang Ganting nenek. Nenek Padang Ganting, kakek Paragadang, Kota Padang, dagang kakek dulu. Dan tamatan Fakultas Sejarah Universitas Andalas. Ya. Yang jelas di eranya Imelda Sari ini kalau saya dengar cerita termasuk mahasiswi yang primadona gitu. Dia termasuk mahasiswi yang saya mewakili mahasiswi primadona dan juga mahasiswi yang smart ya. Ya, pernah mewakili UNAN tahun 91 sebagai mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi. Apalagi guys, ini luar biasa. Alhamdulillah waktu itu juga kita ada lomba karya tulis ilmiah di antara mahasiswa-mahasiswa berprestasi waktu itu di Jakarta. Untuk bidang IPS waktu itu alhamdulillah saya menjadi juara 1 Universitas Andalas untuk pertama kalinya menjadi juara 1 dan juga mengalahkan Universitas Indonesia dan UGM pada saat itu. Wes, mantap. Karya tulis ilmiahnya. Yang itu kan menjadi latar belakang sebuah fakta dari perjalanan hidup dari Uni Imelda. Yang ingin saya gali tadi itu apa sih yang membetot Uni supaya nekat mencaleg di Sumbarsatu? Ya, yang pertama memang saya melihat selama mungkin 20 tahun terakhir ini ya, atau 10 tahun terakhir ini, ada hal-hal yang menurut saya tadinya memang 2009 itu sudah diminta untuk maju. Waktu itu almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang meminta saya untuk maju caleg legislatif. Dari mana Bu? Dari Sumbar aja. Waktu itu udah diminta dari Sumbar. Saya bilang, waduh, jauh Bu. Waktu itu masih pikir. Artinya ini menjalankan amanah dari seorang Ibu Ani almarhum ya. Jadi sudah cukup lama sebenarnya diminta 2009 Ibu, itu? Iya. Untuk menjadi anggota DPR RI. Mungkin kalau waktu itu jadi itu barang. Jadi karena kan kita waktu itu juga dapatnya lumayan ya. Dua kursi. Demokrat iya. 2 kursi nggak salah ya? Satu dapil 2 kursi. Iya. Jadi waktu itu memang ada permintaan. Itu karena SBY efek itu. Iya, SBY efeknya memang sekitar 63% pada saat itu. Benar. Jadi kami waktu itu karena masih wartawan, jadi ya maklum lah. Nilai-nilai independensi ini masih tinggi ya. Jadi saya itu waktu itu kalau saya maju mungkin saya bisa dapatkan. Tapi setelah itu Ibu kemudian Bu Ani dalam hal ini meminta saya bilang Bu belum dulu Bu, masih nyaman jadi wartawan. Kemudian tapi nggak lama kemudian saya diminta untuk bergabung pada pemerintahan yang kedua untuk menjadi staf khusus Bapak di bidang informasi dan PR. Staf khusus Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ya? Yang ke-6. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini Uni ini keluar masuk istana seperti pulang ke rumah bakonya saja. Ya, itulah yang membuat saya pada saat 2014 saya masih ragu karena saya juga waktu itu lebih banyak memang berkegiatan di Jakarta sendiri. Sampai sekarang juga berkegiatan di Jakarta, tapi kemudian ada hal-hal yang menurut saya kemudian harus didorong dan mendorong saya kembali ke ranah Minang. Yang pertama bahwa saya ingin pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas bagi masyarakat Minang, karena saya percaya kaum ibu
di para Bundo Kanduang di Minangkabau ini luar biasa. Mereka kerja keras untuk keluarganya, karena kita tahu bahwa anak bujang itu merantau. Jadi rantau bagi Minangkabau, anak orang Minang itu adalah sesuatu yang memang menjadi satu adat kebiasaan untuk kaum lelaki keluar dari rumahnya dan pergi merantau, sehingga kaum ibu memang yang berperan luar biasa di Minangkabau. Sehingga saya melihat ada beberapa dampak sosial terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, yang memang kita harus kembalikan. Misalnya satu soal dampak stunting yang kita lihat, kemudian juga ada pergaulan bebas LGBT misalnya yang menjadi salah satu itu, dan satu lagi narkoba. Dan menurut saya hal-hal itu memang harus ada yang diubah, atau wakilnya yang memang betul-betul juga mau Konsen di bidang ini, fight dan konsen ya, untuk memperjuangkan, sehingga kita mendapatkan yang kita inginkan bukan hanya di bidang infrastruktur, tapi yang paling penting sumber daya manusianya. Itu mungkin Toai. Oh itu ya nih, berarti lebih menguatkan kepada kapasitas kaum perempuannya. Iya. Karena perempuan Sumatera Barat itu selain EPOS dan endosnya untuk kehidupan luar biasa. Betul. Ya, betul. Dia mandiri di kampungnya. Ya. Iya, pasti. Para kaum perempuan di Minangkabau itu saya percaya mereka lah bukan cuman tonggak atau pilar di rumah gadang, limpampe rumahan gadang, tapi mereka juga menurut saya memang penjaga rumah, kemudian juga mengatur rumah tangga, sehingga kemudian bisa keluarga kalau misalnya pulang dari rantau, mereka tetap rumah gadangnya tersedia dan terbuka lebar untuk mereka. Oke nih, sedikit Uni selain jurnalis, selain alumni UNAN, saya juga mengikuti Uni, orangnya dekat Cikeas gitu. Iya. Uni Alhamdulillah. sering menampingi Pak SBY maupun Mas AHY dalam segala beraktivitas kepartaian. Satu hal yang pasti, Pak SBY itu punya track record elektoral yang luar biasa di Sumatera Barat. Iya. Nah, Uni selain menjalankan perintah almarhum Bu Ani dulu, Pak SBY untuk pemilu 2024 ini apa yang dititipkannya untuk orang Sumatera Barat kepada Uni? Iya. Yang pertama, kemarin saya baru saja bertemu dengan Bapak di Aceh. Ada kegiatan beliau dalam peringatan tsunami kemarin, dan Pak SBY menitipkan Imelda, mudah-mudahan orang-orang di rakyat di Sumatera Barat, saya bertanya ke kampung-kampung, apakah masih ingat program Pak SBY? Alhamdulillah mereka semua masih ingat atas program-program Pak SBY terkait PKH, Pro Rakyat, BLT, kemudian PNPM, kemudian juga ada banyak sekali BOS dan yang lain-lain, juga jam persal seperti itu. Dan selain itu juga tentu mereka tidak akan pernah lupa dengan Pak SBY terkait dengan bagaimana beliau memperjuangkan ada jembatan Kelok 9 dan Bandara Internasional Minangkabau yang kemudian kita ketahui juga luar biasa effort Bapak untuk membuat Minangkabau itu juga berkembang luas. Alhamdulillah memang itu juga mempercepatlah jalur itulah yang kemudian memang menjadi urat nadi antara Sumatera Barat dan Riau. Itu menurut saya yang jadi artinya Pak SBY secara eksplisit menitipkan Imelda Sari untuk Sumatera Barat pada pemilu 2024 ini ya. Secara secara apa itu? Secara kedekatan gitu. Karena tahu Bapak kemarin cuman juga menyampaikan, mudah-mudahan kali ini kamu sukses di Sumatera Barat, karena saya juga mau melihat kamu untuk kemudian duduk mewakili Sumatera Barat di parlemen. Itu telah disampaikan, dan Bapak adalah orang yang sangat-sangat terkesan dengan Minangkabau, Bapak dan Ibu, dan beliau tidak akan pernah lupa, karena memang pada saat kalau kita ingat 2 kali pemilu, dua-duanya pemilunya sangat tinggi untuk beliau.
Jadi beliau juga sangat cinta pada Minangkabau dan beliau sangat concern sama Minangkabau. Mantap. Itu yang bisa saya sampaikan. Siap Uni, saya rasa pesan sudah sampai ini karena Bundo Kanduang kepada pemilih Bundo Kanduang, kepada Sumatera Barat 1 untuk bagaimana menghadapi pemilu 2024. Uni Imelda Sari adalah sebuah bentuk dari Bundo Kanduang yang ideal dalam berpolitik sebenarnya. Amin. Karena dia pernah menjadi jurnalis, pernah pekerja politik, pernah menjadi staf khusus dari presiden. Saya yakin dengan kemampuan networkingnya, Uni Imelda bisa mewarnai pemilu 2024 14 Februari besok ini. Terakhir Uni, sebelum kita akhiri ngopi toat ini, closing statement Uni menjelang pemilu ini. Ya, para pemirsa dan juga Dun Sanak Sadonyo di Minangkabau, Ambo, Imelda Sari, Wakil Sekjen Partai Demokrat, saya ingin minta doa dan dukungan Uda Uni Sadonyo, Dun Sanak Sadonyo, adik-adik Bundo Kanduang, kemudian ini Mama untuk mendukung Ambo, insya Allah sebagai caleg DPR RI dari Sumbar 1 dengan nomor urut 2. Mudah-mudahan Ambo bisa mewakili dan membawa aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat dari Dapil 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Uni Imelda. Ngopi toat, ngobrol pintar bareng toat siang ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Mantap. Bye. Mantap.